Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tramika, NIM 1930203127, kelas MPIC angkatan 2019. Terciptanya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Saiful Anur, MPD. Pengertian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengolahan, analisis yang logis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terencana terhadap informasi atau data guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan didukung oleh seperangkat teori, konsep, dan metodologi. Dalam studi di perguruan tinggi, seorang mahasiswa akan diminta menyelenggarakan suatu penelitian berupa yang pertama itu seperti paper atau makalah. Paper atau makalah ini adalah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil keterangan tentang sesuatu pokok persoalan. Yang kedua itu ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah dalam bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana atau S1 pada akhir studinya, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, hasil kajian pustaka, atau hasil kerja pengembangan atau proyek. Yang ketiga itu ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana strata 2 atau S2 untuk mendapatkan gelar magister. Yang keempat itu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi tingkat 3 atau S3 untuk mendapatkan gelar doktor. Ruang lingkup penelitian pendidikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, baik yang terjadi di sekolah, di luar sekolah, maupun kaitan keduanya. Penelitian yang berobjek pada masalah-masalah persekolahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program belajar mengajar agar tercapai prestasi belajar secara maksimal. Penelitian dapat menyangkut kurikulum, siswa, guru, personal non-guru, pengolahan, sarana pendidikan, pembiayaan, lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya. Jadi, ruang lingkup penelitian pendidikan secara umum dapat kita simpulkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Artinya, sesuatu menyangkut ke pendidikan merupakan lapangan dan lahan penelitiannya. Karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian pendidikan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan kategori khusus. Berdasarkan kategori umum, karakteristik penelitian bersifat aktual, artinya penelitian yang mengarah pada gejala atau kejadian nyata yang berkembang dalam dunia pendidikan, dan penelitiannya menggunakan ilmu-ilmu, konsep-konsep, atau teori kependidikan yang ada. Kemudian, penelitian bersifat empiris, artinya sesuatu yang diteliti di dalam dunia kependidikan adalah bersifat nyata, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan dapat diukur. Jika ia sebuah benda, maka ia dapat benar-benar benda yang nyata dan dapat disentuh, dilihat, dan berwujud. Kemudian penelitian bersifat deskriptif, artinya selama proses atau hasil laporan penelitian harus dapat digambarkan dengan jelas dan dapat dijadikan bahan rujukan dan pedoman, serta kerangka teori dalam menghadapi masalah sejenis yang diteliti. Kemudian berdasarkan kategori khusus, karakteristik penelitian pendidikan adalah yang pertama, the search for truth. Maksudnya penelitian yang bersifat mencari atau mendapatkan sebuah
kebenaran dari suatu yang sedang diteliti melalui prosedur ilmiah. Yang kedua, bersifat critical inquiry. Maksudnya adalah penelitian yang mencari dan memberikan pemecahan masalah untuk masalah yang sedang diteliti. Yang ketiga, bersifat evaluation. Maksudnya adalah penelitian yang bersifat menentukan pemecahan masalah seperti diuraian di muka. Maka penelitian pendidikan dari proses kegiatan penelitian bersifat memberikan evaluasi. Artinya, masalah penelitian bisa berupa pertanyaan atau masalah yang bersifat mengevaluasi, mengevaluasi berhasil atau tidaknya untuk suatu teori dan kebijakan yang diterapkan pada sebuah komunikasi atau yang dijadikan sampel. Urgensi aktivitas penelitian dalam pengembangan pendidikan. Sebelum memahami materi lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian penelitian pendidikan. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian pendidikan secara umum adalah untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah-masalah pendidikan. Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk membentuk kemampuan dan keterampilan menggunakan rancangan statistik penelitian yang berpedoman pada pemecahan masalah yang sedang diteliti. Fungsi penelitian. Yang pertama, menjawab kesenjangan antar standar kinerja dan tingkat pencapaian hasil. Yang kedua, mengurangi kebingungan orang terhadap sesuatu. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan dan memperbaiki teori. Yang kelima, memperbaiki cara kerja. Secara umum, fungsi penelitian pendidikan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, mengembangkan penelitian pendidikan yang ditunjukkan untuk mengembangkan ilmu pendidikan itu sendiri, termasuk ilmu-ilmu bantunya. Yang kedua, penelitian masalah pendidikan yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, terutama masalah yang berkaitan dengan kualitas proses pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, penelitian kebijaksanaan pendidikan, sama dengan penelitian pemecahan masalah. Yang keempat, penelitian pendidikan yang dapat menunjang pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan, fungsi penelitian adalah suatu proses yang dapat berguna bagi kepentingan manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Perumusan masalah penelitian. Yang pertama, sumber masalah. Dalam mencari masalah terdapat beberapa sumber penyebab dari sebuah masalah tersebut. Yang pertama itu pengalaman. Salah satu di antara sumber-sumber yang paling berguna bagi para peneliti pemula adalah pengalaman mereka sendiri. Pengalaman sehari-hari praktis kependidikan dapat memberikan persoalan-persoalan yang berharga untuk diselidiki, dan bahkan sebagian besar gagasan penelitian yang dikembangkan para pemula di bidang penelitian kependidikan cenderung berasal dari pengalaman-pengalaman pribadi. Yang kedua, deduksi dari teori. Deduksi yang dapat ditarik dari berbagai teori pendidikan merupakan sumber permasalahan. Teori merupakan konsep yang masih berisi tentang prinsip-prinsip umum yang belum diketahui selama belum diuji secara praktis. Yang ketiga, literatur, artinya memberikan rekomendasi perlu dilakukan replikasi atau penelitian yang lalu dan kemampuannya untuk digeneralisasikan lebih luas. Perumusan masalah yang kedua yaitu teknik merumuskan masalah. Sesudah masalah ditemukan dan dipilih serta disignifikasikan, masalah itu ditetapkan, maka tugas selanjutnya adalah merumuskan atau mengemukakan permasalahan tersebut dalam bentuk yang dapat diteliti.
Rumusan masalah penelitian harus menggambarkan tentang apa yang akan diteliti dan spesifik serta mendeskripsikan dengan jelas pokok permasalahan. Apabila topik penelitian telah ditemukan, maka tugas selanjutnya adalah merumuskan judul. Judul tersebut harus tergambar sifat penelitian, apakah studi kolerasi atau studi komparatif, sehingga ide pokok dan penelitian itu jelas. Jika judul penelitian dirumuskan, maka tahap berikutnya membuat rumusan masalah dalam rangka penegasan ide yang dikandung oleh judul. Rumusan masalah bagi seorang peneliti berfungsi sebagai pemberi arah dalam hal pengumpulan data yang dibutuhkan. Perumusan masalah yang ketiga yaitu pembatasan masalah. Ketika penelitian menemukan masalah dan berbagai sumber, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memberikan batasan terhadap masalah tersebut. Ada dua jenis batasan yang seringkali dipakai para calon peneliti, yaitu batasan pengertian dan batasan masalah. Secara umum, batasan masalah yang pertama, peneliti merasakan ada ganjalan dalam pikirannya. Peneliti merasa adanya masalah yang perlu dipecahkan melalui penelitian. Yang kedua, penelitian mencoba mendaftarkan sebanyak-banyak masalah yang dapat dicari jawabannya melalui penelitian. Yang ketiga, penelitian memilih salah satu atau lebih masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.